Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam channel YouTube Muhammad Ganjar Lugina. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi if dalam Microsoft Excel ya dalam menentukan suatu keterangan atau kriteria kelulusan dari siswa dari hasil penilaian. Oke, baik kita langsung saja ya. Nah, ini saya udah sediakan di sini ada tabel ya yang mencantumkan nomor, nama, mata pelajaran, rata-rata dan keterangan. Ini ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan IPA ya. Jika misalkan seorang siswa itu mendapatkan nilai matematika sekian, bahasa Indonesia sekian dan IPA sekian, maka akan menghasilkan rata-rata yang nantinya akan dinyatakan lulus atau tidak lulus ya berdasarkan KKM yang ditentukan. Logikanya jika anak itu kurang dari KKM maka akan dinyatakan tidak lulus. Tapi sebaliknya jika anak itu sama dengan KKM atau melebihi KKM maka dinyatakan dengan lulus ya, seperti itu logikanya. Nanti kita akan pakai dengan fungsi if. Misalkan matematikanya mendapat 73, bahasa Indonesianya 80 dan IPA-nya 68. Silakan saja rekan-rekan bebas untuk mengisinya. Ini sebagai contoh saja. Nanti bisa rekan-rekan aplikasikan dalam pembelajaran jika rekan-rekan berprofesi sebagai guru. Ini bukan hanya untuk dunia pendidikan ya atau pembelajaran, untuk bidang lain pun bisa digunakan karena pada prinsipnya sama saja ya penggunaannya. Oke, misalkan ini sudah ada ya. Silahkan rekan-rekan tentukan rata-ratanya. Bisa dengan menggunakan fungsi average ya. Namun di sini harus hati-hati bahwa fungsi average itu adalah untuk mencari rata-rata dari suatu rentang nilai. Namun jika misalkan menghasilkan rata-rata misalkan 79,9, berarti secara dibulatan itu akan menjadi 80. Namun secara tampilan memang 80, tapi nilai sebenarnya itu tetap 79,9. Dan jika KKM-nya 80, tetap itu dinyatakan tidak lulus ya, walaupun kelihatannya 80. Maka kita akan menggunakan fungsi round ya, fungsi round average ya. Silahkan disorot mana yang akan kita rata-ratakan, tanda kurung, titik koma sesuai dengan Microsoft Excel-nya ada di sini perintahnya. Dan jika akan ditampilkan secara bulat maka pilih di sini 0 ya. Oke. Maaf ada kesalahan mungkin di sini round average. Oke, kita ulangi ya kalau ada kesalahan. Round kurung buka average kurung buka lagi ya, maaf kurung bukanya 2 kali harusnya, titik koma 0. Oke ya, di sini udah ada nilainya 74, kita tarik saja untuk mengefektifkan waktu karena di Excel itu ada fitur untuk memudahkan. Nah, secara logika 74 itu kalau KKM-nya 70 maka akan lulus ya. Dan di sini ada 52 berarti tidak lulus. Namun di sini kita akan menggunakan fungsi if. Bagaimana caranya? Ya, sama dengan if itu jika ya, jika nilai 74 dibacanya seperti itu lebih atau sama dengan KKM, sorot aja nilai KKM-nya, maka titik koma bacanya seperti itu dinyatakan dengan lulus ya. Nah, mengapa harus pakai tanda petik? Karena itu bukan merupakan suatu rumus. Lulus itu adalah kata yang akan muncul. Jadi biasakan pakai tanda petik. Namun jika kondisi sebaliknya ya, maksudnya tidak usah ditulis lagi F4 lebih sama dengannya, langsung saja ini otomatis ke kondisi sebaliknya, yaitu tidak lulus. Maksudnya jika tidak memenuhi nilai 70 ya, atau kurang dari 70, tanda kurung tutup dan enter. Nah, otomatis kan nilai 74 ini akan lulus. Kita tarik saja ke bawah. Nah, mengapa ini semuanya kok jadi lulus? Nah, ini 52 lulus. Nah, di sini harus hati-hati ya rekan-rekan sekalian. Kalau ditarik itu
dari J2 itu narik langsung ke J3, J4 dan seterusnya. Agar kondisinya tetap ya J2 ini. Kalian atau rekan-rekan semua J2-nya harus pakai fungsi tetap atau absolut. Bagaimana caranya? Rekan-rekan tinggal tekan saja kursornya di depan J2, tekan F4. Nah, itu akan otomatis jadi absolut. Silahkan rekan-rekan tarik. Jadi walaupun ditarik tetap aja J2-nya jadi nilai J2. Nah, ini kan menghasilkan jadi tidak lulus. Nah, misalkan KKM-nya dinaikkan jadi 75 ya otomatis ya yang nilainya kurang dari 75 akan tidak lulus. Kalau KKM diturunkan jadi 65, masih ada yang tidak lulus karena ada 52 di sini. Tapi kalau KKM-nya jadi 50, oke, otomatis semuanya akan lulus. Ya, itu rumusnya, silahkan dicatat, disimak baik-baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Untuk pembahasan sesi kali ini dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.